Terus setiap hari ada 3 orang yang call, bahkan ada yang ting 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 ke rumah gitu ya. Terus pagi-pagi ketika saya nggak ada, itu saya jadi nggak keluar. Saya pun kalau keluar juga kan tetangga udah pada tahu tuh, Mbak, ini yang viral ya, kamu yang menghina manusia. Saya bilang gimana ya, saya bilang harus menjelaskan ke mereka gitu. Sampai yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Semoga kalian semuanya sehat-sehat dan dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di akhir-akhir ini memang sudah saya memprediksi ya, dari mulai kemarin memang hubungan antara Malaysia dan Indonesia semakin memanas ya, gara-gara 2 orang yang sebut sajalah namanya Kokori atau Master RI, dan satunya itu staf KBRI yang mengcover para TKI-TKW untuk pembuatan paspor yang berada di kedutaan besar Malaysia di Kuala Lumpur. Sebut saja namanya si Bang Ricky, dan beliau di dalam videonya sudah salah cakap lah, dan sudah viral dekat TikTok Malaysia, sudah viral dekat media sosial, dan beliau menyebutkan ada pertemuan janjilah, entah itu atau pernah ada Bang Amir itu buat dalam kayak seperti surat kabar gitu ya, di dalam news gitu, ada linknya juga. Dan sekarang dia sudah bertatap mata dan mewajah dengan Bang Ricky dan juga segenap jajarannya, seperti siapa itu namanya lagi, Bang Ricky itu. Dan sekarang semoga tidak ada apa-apa lagi ya para sahabat dan teman-teman. Kedepannya semoga hubungan Malaysia dan Indonesia itu menjadi erat gitu ya, tidak ada selisih berganti. Dan mungkin apa ya, si Kokori itu dia kan berada di Indonesia gitu, dan entah mengapalah, entah mungkin kalau sudah nengok yang videonya si Bang Ricky ini, nanti tidak akan membahas tentang Malaysia ya, tentang Malaysia, menjelek-jelekkan negara Malaysia. Karena ada juga seorang mahaguru kita lah di channelnya ini juga menyebutkan bahwa adanya timbul konflik seperti ini tidak akan menguntungkan antara dua negara Indonesia dan Malaysia, malah memperjelek image negara antara dua negara gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga Bang Ricky juga sudah meminta maaf ya, bahkan dia katanya kalau mau keluar rumah dia sampai pakai topi gitu, karena berada di Malaysia gitu kan. Jadi sekarang dia sudah oke lah dengan abang itu, dengan orang Malaysianya, warga Malaysianya sudah oke. Dan semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lagi lah di media sosial nantinya. Dan mungkin teman-teman tidak percaya, ingin membuktikan seperti apa videonya ketika staf KBRI sudah meminta maaf dengan warga Malaysia. Kita simak sama-sama videonya, tonton sampai habis, let's go. Terus setiap hari ada 3 orang yang call, bahkan ada yang ting 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 ke rumah gitu ya. Terus pagi-pagi ketika saya nggak ada, itu saya jadi nggak keluar. Saya pun kalau keluar juga kan tetangga udah pada tahu tuh, Mbak, ini yang viral ya, kamu yang menghina manusia. Saya bilang gimana ya, saya bilang harus menjelaskan ke mereka gitu. Sampai yang cukup merasa tidak nyaman kalau keluar, saya sampai harus pakai topi, pakai ini. Dan saya bilang adalah saya benar. Saat air juga semua yang saya sering sama kalian bisa nggak berhenti jadi debat-debat di live kayak gitu. Udah nggak bagus lah, biarin aja. Kalau mau live, buat something else yang
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih sayang dan salam silaturahim kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga Indonesia. Sedikit pencerahan berkenaan dengan saudara Ricky yang merupakan seorang kaki tangan di Kedutaan Besar Indonesia, yang mana isu melibatkan saudara Ricky ini dengan beberapa netizen ataupun tiktokers lain berkenaan dengan isu yang melibatkan hubungan di antara pihak hubungan baik di antara Malaysia dan Indonesia. Dan kita dimaklumkan perkara ini juga tersebar di pihak di Indonesia dan juga di Malaysia, sehingga adakah rakyat di kedua negara ini saling menegakkan pendirian atas nama negara masing-masing lah. Jadi bila pihak kami institusi Ayanda Malaysia dimaklumkan berkenaan dengan perkara ini, setelah kita selidik berkenaan dengan konten-konten dan juga live yang dibuat, kita telah mengatur satu perjumpaan untuk memanggil saudara Ricky dan juga aktivis daripada Malaysia sendiri, antaranya daripada saudara Along yang merupakan ahli kami di dalam institusi Ayanda Malaysia, untuk kita cuba meleraikan permasalahan yang berlakulah. Dan perjumpaan yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan NGO daripada Malaysia dan daripada Indonesia sendiri, kita lebih kepada untuk menyelesaikan permasalahan lah. Bukan kita tidak sebagai Islam, seorang Islam, kita tidak dididik untuk menghukum seseorang. Jadi daripada perjumpaan tersebut, kita pun telah mendengar daripada kedua belah pihak, sama ada daripada wakil Malaysia dan juga Indonesia. Jadi kita mengambil ketetapan untuk mereka yang terlibat dalam hal ini untuk saling menghentikanlah, kerana ini akan membawa imej yang tidak baik kepada kedua negara lah. Dan saudara Ricky juga yang merupakan kaki tangan ataupun pekerja di Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, pastinya apa yang beliau sampaikan itu secara tidak langsung juga akan membawa imej bagi negara Indonesia lah, kerana beliau bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. Jadi kita harap selepas ini tidak ada lagi berlaku perkara sebeginilah, dan kita minta teman-teman, sahabat-sahabat di Indonesia dan juga di Malaysia, kita berlapang dada. Media sosial ini, tahulah bila media sosial ini bila kita menaikkan perkara yang orang kata yang melibatkan satu negara, pasti akan menjadi satu implikasi ataupun impak yang besar. Jadi perkara ini harus dihentikan. Jadi kita pun kena jelas tentang hubungan baik kedua negara, termasuk ramai juga daripada pihak rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, begitu juga rakyat Malaysia sendiri yang terlibat dalam pelacungan yang merupakan Indonesia adalah destinasi pertama bagi rakyat Malaysia jika ingin berwisata ataupun berliburan. Jadi kita juga berharap pada sahabat-sahabat lain yang mungkin ada terlibat dengan saudara Ricky, sama ada daripada Malaysia
ataupun daripada Indonesia menghentikan provokasi di dalam media sosial lah kan. Sebab sekiranya benda ini berlarutan sehingga tidak terkawal, kita mengambil ketetapan terpaksa membuat laporan polis lah. Tapi setakat ini alhamdulillah, selepas perjumpaan malam tadi, banyak yang kita rungkaikan tentang sikap kita sebagai rakyat sama ada Malaysia ataupun Indonesia, harus orang kata jujur. Kita jangan terjebak dengan provokasi dari pihak-pihak yang cuba orang kata membangkitkan api permusuhan, api kemarahan di antara dua negara inilah. Jadi terima kasih pada semua. Kita tutup bukulah hal berkaitan dengan perdebatan ini. Tidak kira di pihak mana sekalipun, kita jangan menyalahkan di antara saudara Ricky ataupun siapa-siapa sekalipun. Yang penting perkara ini telah diselesaikan dengan sebaik. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak tadi. Ada juga yang sejajaran mungkin dari staf-staf KBRI mewakililah semuanya itu yang berada di Malaysia, yang memang bekerja, yang ditugaskan untuk bekerja di Malaysia, sudah ikut andil untuk perminta maaf lah gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada saran juga lah daripada maha guru kita lah, yang cakap jangan sampai ada pergaduhan di media sosial lagi. Dan mungkin ya seperti youtuber yang tiktoker itu, kalau semisal membuat video bukan perbandingan, semacam studi perbandingan culture shock gitu kan, ada banyak, dan juga bukan hanya TKI TKW yang berada di Malaysia ya culture shock, TKI yang lainnya yang ada di Taiwan, ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada di Korea. Di sana juga banyak konten-konten kreator yang menceritakan tentang kehidupannya saat berada di luar negeri, culture shock yang tidak ada di Indonesia. Dia bercerita lah di sini seperti ini, seperti itu. Dan di sini meluapkan rasa itunya shock gitu para sahabat dan teman-teman. Culture shock bukan seolah-olah bukan untuk ngebanding-bandingin sih, tapi juga ada berniatan semoga negara kita maju seperti ini gitu. Karena kita hidup di negara rantau di luar negeri itu, kita merasa kok enak banget ya hidup di sini gitu kan, kok gak sama dengan kampung kita gitu. Jadi kita itu berpikiran semoga negara kita itu meniru seperti hal yang ada di negara-negara yang sudah maju gitu para sahabat dan teman-teman. Dan juga kalau di Indonesia itu, kalau dikritik ya malah banyak yang menghujat gitu para sahabat dan teman-teman. Apabila kita mengkritik suatu negara atau suatu menteri lah gitu kan, macam ini prosedur seperti subsidi macam ini. Kalau di Malaysia mungkin kemarin itu ada akak-akak ya yang mengkritik sebuah pegawai immigration di dalam videonya di TikTok itu, langsung ditanggapi ya, kami akan selidiki petugas yang staff yang ada di immigration gitu. Jadi memang di Malaysia itu menurut Mas Farhan memang menerima kritikan masyarakat gitu. Sedangkan kalau di kampung saya sendiri rasanya baru kalau memang viral banget gitu kan, baru diselidikin gitu para sahabat dan teman-teman. Bahkan ada juga yang kalau macam sekolah-sekolah kayak guru-guru, kalau itu masih kalah jauh lah. Setidaknya ke depannya nanti akan diperbaiki lagi oleh pimpinan yang akan datang lah, Bapak Prabowo gitu kan. Dan juga berharap semuanya para TKI TKW yang berada di Malaysia ini bisa menyambung ukhuwah gitu kan dengan masyarakat Indonesia dan Malaysia gitu, tidak sama-sama menjelek-jelekkan gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga
Mas Farhan itu yang paling susah itu kokori. Kenapa itu kokori sampai sekarang itu tak ada berhenti-hentinya. Setiap hari aku tengok itu selalu buat konten-konten kayak gitu. Kayak gini-gini gitu. Masalah mungkin dia berada di Indonesia kan gitu kan. Jadi selalunya cakap saya tidak melanggar institut, tidak melanggar aturan TikTok gitu kan. Akhirnya dia ngomong sesuka hati lah gitu pada videonya, dalam video-videonya. Dan semoga saja si kokori nanti dapat kesadaran juga lah, kesadaran juga, dan bisa apa ya, untuk mengkritik negara sendiri seperti ini, seperti itu. Jadi nanti kalau bisa macam itu kan nanti akan jadi petinggi-petinggi gitu para sahabat. Mengkritik negara sendiri akan lebih maju gitu para sahabat dan teman-teman. Oh iya teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja ya. Semoga dari video ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi pekerja yang dari Indonesia ya. Menjadi pelajaran, semoga ini tidak akan terulang lagi dan tidak akan menjelek-jelekkan negara kita tempat bekerja gitu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.